Ya, saat ini pemirsa kami masih bersama dengan dua orang narasumber kami. Sekarang kita ingin menuju ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, masih bergabung bersama kami? Ya, Ya, Mas Hanta Yuda, ya bisa. apakah kira-kira dengan solusi yang disampaikan oleh Pak Aban tadi, dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ini masyarakat yang tidak berada di lokasi DPT-nya bisa tergerak hatinya untuk memberikan hak suaranya dengan hal-hal yang ada. Apakah mungkin kira-kira hal itu akan menjadi salah satu faktor supaya mereka nggak golput? Iya, ini kita ingin mendapatkan sistem atau aturan yang ideal sudah sangat sulit ya. Jadi paling tidak ada dua hal untuk ke depan mungkin itu yang perlu dipikirkan solusinya. Tapi di saat yang sama, ya memang secara regulasi tidak memungkinkan. Misalnya orang yang tidak terdaftar di DPT itu dan bukan KTP di wilayah itu kemudian datang. Memang ada plus minusnya di sana. Nah, tapi yang paling mungkin tadi ada satu celah ya yang memungkinkan supaya ada esensi tentang substansi tidak hilangnya hak warga negara terkait hak memilih dalam konteks kendala teknis yang bersangkutan tentunya. Nah, ada solusi untuk pindah surat mengurus kepindahan itu diperpanjang. Saya kira itu masih memungkinkan solusi itu sehingga bisa masuk di DPTB diperpanjang meskipun waktu yang sudah sangat singkat ini kurang dari 24 jam. Saya kira makin sulit itu dalam kondisi yang selama ini mungkin sosialisasinya juga sudah semakin sempit. Apakah mungkin mereka akan mengurus? Mungkin ada. Kita berharap mereka bersedia untuk melakukan ini karena itu yang secara sah, secara regulasi. Nah, di waktu yang sisa begini ya, kalau saya menjawab pertanyaan Tisa memang agak sulit ya. Tentu harapan kita keinginan dari berbagai macam mereka yang memiliki profesi yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda ini kita mendorong tetap memiliki kesadaran tinggi. Ini adalah hak bagian dari untuk masa depan bangsa kita. Mereka menempuh jalan untuk mengurus ini supaya masuk di DPTB ya. Itu yang paling mungkin. Karena kalau kita mengatakan dipaksakan di tempat itu kan ada soal teknis lapangan tadi, pekerjaan, pendapatan yang hilang dan seterusnya kalau yang dibahas di TV One ini. Tapi di saat yang sama saya kira harus berhati-hati juga soal regulasi ini untuk menghindari jangan sampai ada potensi kecurangan terkait dengan mobilisasi pemilih ganda. Ini juga harus dihindari supaya tidak terjadi juga. Nah, jadi antara dua titik ini yang harus didamaikan. Kita tidak boleh membuka potensi ruang adanya kecurangan yang bisa dilakukan untuk potensi pemilih ganda tadi satu sisi, tapi sisi yang lain membuka seluas mungkin bagi warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi memilih. Jadi yang paling mungkin per hari ini paling realistis, Tisa, Andrew, saya kira ya tadi solusinya mendorong sosialisasi yang sisa berapa jam ini, tentu perangkat KPU sampai dengan KPPS yang dibawa itu bisa mendorong bagi mereka-mereka yang tidak bisa memilih di TPS tempat KTP dia domisilinya itu untuk mengurus atau lebih inisiatif kalau punya data jemput bola untuk mendorong mereka ditanyakan untuk memilih di basis mana. Kalau memungkinkan tentunya. Karena tadi kan ada 4 kelompok. Kelompok yang keempat yang belum terakomodir. Ada kelompok saya misalnya terdaftar di DPT dan KTP saya di wilayah saya. Itu yang diutamakan. Selesai. Yang kedua, saya memilih di tempat lain bukan domisili sana KTP. Yang itu tadi masuk ke DPTB. Atau yang ketiga tadi tidak masuk DPT tapi KTP-nya setempat itu masuk. Yang tidak itu kan yang keempat. Dia tidak termasuk di dalam DPTB, tidak ada dalam DPT atau DPTB tadi di saat yang sama juga KTP-nya tidak berdomisili sana. Hanya solusi paling konkret, paling realistis saya segera mengurus supaya masuk ke DPTB. Semua waktunya sudah sangat singkat sekali. Kita ke Mas Mudah-mudahan ke depan solusinya perlu dipikirkan, tapi juga diantisipasi jangan sampai Mas. jadi pintu terjadinya kecurangan pemilu atau pelanggaran yang lain. Sepakat Mas, ada solusi dan juga terobosan. Kita ke Mas Abhan, sebagai mantan ketua KPU Mas Abhan, pernah tidak Bawaslu menemukan adanya indikasi mereka yang sudah dianggap golput karena kendala teknis, ternyata suara mereka ini Mas, suara mereka yang nggak nyoblos ini disalahgunakan Mas? Pernah tidak ada temuan seperti itu? Ada yang menggunakan surat pemberitahuan orang lain, itu ada kasus semacam itu ya, tapi saya kira nggak banyak ya. Dan juga ada kasus yang orang mencoblos lebih dari 1 kali ya, juga ada, tapi juga tidak banyak kira-kira itu. Kalau bicara kasus ada itu kan. Nah itulah saya kira
hal-hal itulah yang saya kira mengantisipasi soal itu, kemudian ada aturan-aturan yang sedemikian rupa gitu kan, sehingga potensi agar tidak terjadi memilih lebih dari satu, kemudian potensi kecurangan, potensi mobilisasi pemilih dan sebagainya. Pada prinsipnya memang namanya penyelenggara itu kan melayani hak konstitusional warga, ya. Itu fungsi dari penyelenggara, tentu KPU harus menjunjung hak konstitusional warga, karena memilih itu hak konstitusional yang dinilai undang-undang, itu yang harus dijamin ya. Tinggal memang ada persoalan kendala-kendala teknis, itulah yang saya kira barangkali ada hambatan dan carian terobosan. Jadi menurut saya memang saat yang memungkinkan hari ini adalah ya DPTB yang diperpanjang ya sampai jam kapan 00 nantilah ya. Memang ini harus ekstra kerja keras bagi penyelenggara KPU, khususnya di jajaran KPPS itu. Karena memang persoalannya nanti menyangkut soal teknis. Jadi bagaimana mungkin misalnya diberikan hak-hak semacam itu, kemudian surat suara nggak tersedia karena sudah habis ya. Karena surat suara itu hanya ditambah 2% dari jumlah DPT. Kalau jumlah DPT-nya maksimal datang semua, kemudian ada DPK juga banyak, bisa potensi kekurangan surat suara, dan itu akan menghambat persoalan teknis ya. Saya kira ini sisi catatan yang tentu harus menjadi catatan ketika besok ada revisi Undang-Undang Pemilu, itu menjadi bagian dari yang harus dikaji ulang untuk mengantisipasi potensi persoalan semacam ini. Tentu ke depan misalnya soal kalau KTP elektronik sudah bagus ya, kemudian misalnya cek online itu bisa cepat dan sebagainya, kemungkinan misalnya bagaimana kalau misalnya pemilih itu hanya cukup menggunakan KTP elektronik misalnya ke depan. Itulah saya kira hal-hal yang harus dipikirkan untuk pemilu-pemilu yang di masa depan. Saya kira itu. Ya. Pak Aban, tapi itu sebenarnya juga ada sedikit pertanyaan sih mungkin dari masyarakat. Sebetulnya kan mayoritas masyarakat Indonesia mungkin sudah punya KTP elektronik. Kenapa mungkin ada kekhawatiran masih ada DPT ganda begitu kalau diperkenankan untuk menggunakan KTP elektronik saja untuk menggunakan hak suaranya dimanapun ia berada? Ya, karena waktu pendaftaran DPT itu kan berdasarkan pada de jure ya waktu itu ya. Sebetulnya kalau waktu coklit itu sebenarnya bukan de jure, de facto ya, de facto. Jadi ketika ada di dalam coklit tidak ada orang di situ, maka mestinya dia tidak masuk DPT. Oke. Terus orang itu kemudian adanya di mana, mestinya di domisili yang sekarang dia real ada itu mestinya bisa laporan misalnya sejak awal bahwa kemungkinan saya tidak terdaftar di DPT, maka segera untuk bisa didaftar di DPTB. Jadi juga ini persoalan mekanisme di pendaftaran pemilih. Jadi proses pemutaran data pemilih ini juga perlu harus diperbaiki ya. Jadi ketika memang mendasarkan pada proses mekanisme yang de facto, orang-orang yang tadi bekerja di luar kotanya itu mestinya sejak awal nggak terdaftar di DPT, mestinya jangan. Kemudian mereka ini biar didata lebih lanjut, mau di DPTB atau pindah KTP domisili. Itu yang saya kira potensi untuk mengurangi tidak banyaknya orang yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya itu. Itu kira-kira. Baik. Jadi sekarang mungkin harus ada koreksi juga di waktu pemutaran data pemilih gitu kan. Bisa juga ada orang itu memang nggak terdaftar di tempat manapun itu kan. Di DPT di alamat asal dasar de facto ketika coklat nggak didaftar. Kemudian di domisili yang baru nggak didaftar. Kemudian PPS nggak aktif. Kemudian pemilih itu nggak aktif, jadi nggak terdaftar. Itu bisa terjadi semacam itu. Terima kasih banyak Mas Afhan dan juga Mas Hanta Yuda sudah bergabung di Kabar Petang. Sejatinya kami juga sudah mengundang pihak KPU sampai dengan pukul 17 tadi harusnya bersedia. Tapi tiba-tiba ada rapat pleno di KPU yang harus diikuti oleh seluruh jajaran komisioner. Sehingga KPU tidak terlibat dalam dialog kami. Karena memang besok adalah untuk persiapan paling krusial begitu Andro ya. Baik, terima kasih Bapak semua, semoga sehat selalu.